Ya, baik. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca juga kita refleksikan di siang ini dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita pengujian dan pencobaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicoba, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian bagian firman Tuhan yang menjadi bahan kita di persekutuan saat ini. Saudara-saudara, setiap orang pernah mengalami pencobaan dalam hidupnya, dalam berbagai bentuk ya yang berbeda-beda. Ada pencobaan yang berat, ada juga yang ringan. Pertanyaannya adalah dari mana pencobaan itu datang? Mungkin banyak orang akan dengan mudah mengatakan ketika mengalami sesuatu dia akan mengatakan ini dari Tuhan. Pencobaan ini dari Tuhan. Ketika seorang pejabat yang korupsi lalu kemudian ditangkap dan dipenjara, ketika dia sudah dalam penjara mungkin dia akan mengatakan ini cobaan dari Tuhan. Tapi benarkah setiap pencobaan itu berasal dari Tuhan? Kita perlu memahami dengan benar sesungguhnya pencobaan itu dari mana, sehingga kita tidak salah mengerti dan bisa menjadi sesat karena menuduh Allah dalam setiap peristiwa. Dalam ayat 14 bacaan kita sangat jelas dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan itu berasal dari keinginan diri kita, dari dalam diri kita sendiri. Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa pencobaan dalam diri manusia itu tidak berasal dari Allah. Karena Allah tidak pernah mencobai dan dia pun tidak mungkin dicobai oleh yang jahat. Itu dalam ayat 13. Dalam peristiwa Ayub, ketika dia mengalami semua yang buruk, mengalami penderitaan yang begitu hebat, kehilangan seluruh yang dia miliki, bahkan kehilangan anak-anaknya. Apakah itu pencobaan dari Allah? Ternyata bukan. Karena pencobaan peristiwa yang dialami Ayub itu adalah berasal dari iblis yang ingin membuktikan benarkah Ayub itu tetap saleh kalau dia miskin, dia tidak punya apa-apa, dia menderita, apakah betul dia tetap saleh? Dan jelas sekali dalam Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2 dikatakan iblislah yang ingin membuktikan itu. Dan kalau kita melihat peristiwa Ayub, pada akhirnya Ayub dipulihkan dan 3 teman Ayub itu dihukum karena mereka menuduh Allah sebagai sumber
semua yang buruk yang terjadi atas diri Ayub. Saudara-saudara, ketika seseorang berada dalam kesuksesan, itu adalah sebuah pencobaan. Apakah dia akan tetap menggunakan kesuksesannya dengan benar, menggunakan jabatannya dengan benar, menggunakan posisinya dengan benar, ataukah dia bisa tergoda untuk sewenang-wenang dalam posisinya, menggunakan salah jabatannya atau hartanya, dan akhirnya dia jatuh. Lalu ketika dia jatuh, dia akan mengatakan, ini pencobaan dari Allah. Padahal itu adalah pilihannya untuk melakukan hal yang tidak benar. Atau ketika orang sedang dalam masa-masa sulit, itu juga adalah sebuah pencobaan. Apakah dia akan menempuh cara-cara yang salah, cara-cara yang instan, menghalalkan segala cara, ataukah dia akan berusaha dengan keras untuk keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi dengan cara-cara yang benar? Itu semua adalah pencobaan. Jadi semuanya tentang keinginan kita. Dan dalam ayat 15 dikatakan, kalau keinginan itu telah dibuai, maka melahirkan dosa. Dan dosa yang sudah matang mendatangkan maut. Artinya ketika kita cenderung mengikuti keinginan kita dan jatuh pada pencobaan-pencobaan dari keinginan diri kita sendiri, itu melahirkan dosa. Dan dosa yang terus-menerus, dosa yang matang itu maksudnya tetap berkanjang di dalam dosanya, itu akan melahirkan maut. Dan maut itu adalah keterpisahan dengan Allah, artinya kebinasaan. Ketika kita diseret oleh keinginan-keinginan kita. Dengan demikian, jelas bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, melainkan dari dalam keinginan kita sendiri. Sama seperti ketika Adam dan Hawa pada akhirnya tergoda. Mereka memilih untuk tergoda dan melahirkan dosa. Lalu saudara-saudara, bagaimana menghadapi keadaan itu? Bagaimana kita menghadapi cobaan-cobaan itu? Dalam ayat 12 bacaan kita, Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah. Saudara-saudara, kata berbahagia di sini berasal dari bahasa Yunani makarios. Makarios. Makarios itu artinya beruntung dan diberkati. Jadi kata berbahagia itu dari kata makarios yang artinya beruntung dan diberkati. Jadi bukan sekedar beruntung, tapi juga di situ ada berkat Allah. Hal itu menggambarkan kesenangan hati orang yang sadar bahwa dia berkenan kepada Allah dan akan diberkati. Jadi menggambarkan kesenangan hati orang yang sadar bahwa dia berkenan kepada Allah dan akan diberkati. Nah, kata bertahan sendiri itu dari kata Yunani juga, hipomone. Hipomone artinya bertahan terus-menerus. Bertahan terus-menerus. Jadi ayat ini tidak bicara mengenai cobaan tertentu. Jadi kalau dikatakan berbahagialah yang bertahan, itu tidak menunjuk hanya pada satu cobaan. Cobaan-cobaan tertentu. Melainkan kata itu menunjuk pada kehidupan kita di dunia ini yang sering mencobai. Kehidupan kita di dunia ini yang sering mencobai. Nah, ketika ada cobaan, itulah yang juga dikatakan ujian-ujian iman. Apakah kita bisa bertahan dari cobaan-cobaan itu yang sebenarnya
Satu berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu keinginan-keinginan kita, dan juga berasal dari yang jahat, yaitu iblis. Lalu apa alasan kita? Apa pengharapan kita atau apa pegangan kita sehingga kita mau bertahan dalam pencobaan itu, tidak tergiring oleh keinginan-keinginan yang jahat atau buruk? Bagian firman Tuhan yang kita baca dengan tegas mengatakan, setiap orang akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan kepada mereka yang tahan uji dari setiap pencobaan hidup. Dalam bacaan kita dikatakan, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mengasihi Tuhan itu berarti bertahan dalam cobaan. Artinya tidak terseret oleh keinginan-keinginan kita dan tidak terseret oleh keinginan-keinginan si jahat. Kepada mereka itulah akan diberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan tentu saja dalam konsep, dalam pemahaman kekristenan dari Alkitab. Mahkota kehidupan itu artinya keselamatan, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita ketika kita bisa bertahan dalam pencobaan itu. Lalu bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan itu atau ujian-ujian kehidupan itu? Firman Tuhan dalam Efesus pasal 6, Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17 dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang rohani yaitu firman Allah. Senjata kita untuk bertahan dalam setiap pencobaan hidup. Jadi hidup ini diibaratkan sebuah peperangan. Kalau dalam bahasa Paulus yang lain, pertandingan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Tapi dalam pencobaan ini, hidup itu diibaratkan sebagai sebuah peperangan. Peperangan rohani. Dan untuk memenangkan peperangan rohani itu, ya seperti kalau orang pergi berperang, mereka menggunakan berbagai macam perlengkapan. Dan di sini dalam peperangan rohani dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Artinya segala sesuatu dalam hidup kita diuji dengan kebenaran. Kebenaran Allah. Berbaju sirahkan keadilan. Saudara-saudara, kalau kita sedang memegang sebuah jabatan, yang saya katakan tadi itu adalah sebuah cobaan, apakah kita menggunakan jabatan kita itu dengan benar, dengan adil? Kalau kita menggunakan senjata peperangan rohani, yaitu berbaju sirahkan keadilan, jadi keadilan itu ibarat sebuah baju kita, perlengkapan kita, maka kita akan lolos dari pencobaan itu. Berkasutkan kerelaan. Nah, kalau dalam konteks Efesus itu kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya dalam setiap kesempatan ya kita jadikan hidup kita sebagai pewarta-pewarta Injil. Perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita ini dalam berbagai keadaan, dalam berbagai pencobaan yang diibaratkan sebagai peperangan, kita membutuhkan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, iman, dan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan jika kita menggunakan itu, maka kita akan mampu melewati setiap pencobaan hidup. Karena sekali lagi pencobaan itu berasal dari dalam diri kita, yaitu keinginan-keinginan kita, juga berasal dari si jahat, karena dunia ini telah rusak karena dosa,
oleh iblis. Dan karena itu kita butuh senjata untuk melewati setiap pencobaan-pencobaan itu. Dan ketika kita melewati pencobaan itu, disitulah dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab mereka akan menerima mahkota kehidupan. Kita perlu menyadari bahwa setiap bagian dalam perjalanan hidup kita itu selalu berdimensi pencobaan, entah kita dalam suasana sukses, senang, berhasil, atau ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, kondisi yang berat, kondisi yang sulit. Apakah kondisi-kondisi itu membuat kita jatuh, memilih jalan yang salah, atau kondisi-kondisi seperti itu membuat kita tetap bertahan karena kita menggunakan kebenaran, kita menggunakan firman Allah, kita menggunakan iman kita sebagai senjata untuk bertahan dalam setiap pencobaan-pencobaan kita. Sama seperti Bapak Ibu Saudara-saudara di perusahaan, tentu juga itu sebagai sebuah cobaan. Apakah saudara-saudara akan menunaikan tugas pekerjaan dengan bertanggung jawab, menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk kepentingan orang banyak? Itu juga adalah cobaan, dan karena itu kita mesti melihat setiap bagian dalam perjalanan hidup kita sebagai sedang kita diuji di dalam setiap kenyataan-kenyataan itu. Dan untuk itulah firman Tuhan melalui Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan karena mereka akan menerima mahkota kehidupan. Roh Kudus menolong kita semua untuk menghadapi setiap cobaan hidup, melawan diri kita untuk keinginan-keinginan yang buruk, sehingga kita keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang singkat ini. Kami boleh berjumpa melalui pertemuan virtual ini, bersekutu bersama-sama, memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama, yang mengajarkan kami bahwa pencobaan-pencobaan hidup itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan berasal dari keinginan kami, keinginan diri kami, juga keinginan-keinginan si jahat. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk senantiasa menghadapi setiap cobaan-cobaan itu dengan mempergunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, iman, dan firman Allah. Karena dengan itulah kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang tahan uji terhadap setiap pencobaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, melalui kesempatan ini kami berdoa Engkau memberkati setiap yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah saat ini. Berkatilah kehidupan mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, kiranya Engkau menaruh kerinduan dalam hati mereka, sehingga setiap persekutuan-persekutuan boleh juga mereka ikuti sebagai bagian dari tanggung jawab iman, panggilan iman, bersekutu sebagai sesama saudara dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh direksi, semua staf dan karyawan dari PT Pola Manunggal Sejati dan CV Suritex. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, berkati tanggung jawab mereka. Engkau kiranya mengaruniakan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya dalam kapasitas mereka masing-masing, dalam posisi mereka masing-masing, baik sebagai pimpinan, sebagai staf, maupun juga sebagai karyawan di dalam perusahaan ini, sehingga mereka boleh berkarya
dengan sebaik-baiknya. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, biarlah hidup mereka senantiasa terlindungi dan tugas-tugas mereka boleh mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk seluruh proses produksi, untuk seluruh proses-proses pemasaran, Tuhan berkati. Biarlah semua proses produksi boleh berjalan dengan baik, menghasilkan produksi yang berkualitas, yang terbaik, yang juga boleh dipasarkan dengan baik, dengan maksimal, sehingga boleh sampai pada konsumen, dan itu bermanfaat, berguna untuk kelangsungan kehidupan banyak orang. Berkati Tuhan seluruh perencanaan strategi pemasaran dari perusahaan PT Pola Manunggal Sejati dan CV Suritex. Biarlah semuanya yang direncanakan boleh berhasil dengan baik. Mereka boleh mendapatkan keuntungan hasil yang lebih besar, dan semuanya itu mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Perusahaan ini makin hari makin meningkat, sehingga kehadiran mereka juga terus membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Bapa di sorga, untuk persekutuan selanjutnya kami berdoa, biarlah ada kesempatan, ada kerinduan dalam setiap komunitas anak-anak Tuhan, dalam perusahaan PT Pola Manunggal dan Suritex ini, kerinduan untuk senantiasa juga bersekutu sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hari ini bahkan seluruh kehidupan kami, karena kami hanya bersandar dan berpengharapan hanya kepada kuasa dan kasih Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kesempatan ini, Engkau telah memberkati pertemuan kami dan memberkati seluruh fasilitas yang kami gunakan. Bapa di sorga, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami. Engkau kiranya mengampuni setiap dosa dan keterbatasan kami, agar kami senantiasa layak untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengarkan kami Tuhan, kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebenarnya biar kita semua boleh terus mengandalkan Tuhan melalui setiap cobaan yang kita hadapi. Pengumumannya minggu Jumat depan kita akan ada doa bersama di ruang persekutuan, mengundang setiap yang mau datang untuk kita sama-sama berdoa buat perusahaan kita, buat kota ini, bangsa kita. Terus persekutuan online lagi masih melalui Zoom di 2 minggu lagi. Sekian persekutuan siang hari ini, selamat aktivitas kembali semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Rizal. Nah, Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Amin, amin. Tuhan berkati.